Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dibebaskan dari kekuasaan kegelapan, dan mampukanlah kami untuk bisa berkata-kata tentang sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-20 dalam hari-hari retret agung kita. Itu berarti kita sudah memasuki setengah bagian dari hari-hari retret kita. Sabda suci yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Peristiwa ini menimbulkan berbagai macam reaksi atau tanggapan. Ada yang percaya, namun tidak sedikit juga yang merasa terganggu dengan peristiwa penyembuhan ini. Mereka mempertanyakan soal daya kekuatan yang dimiliki oleh Yesus dalam usaha penyembuhan tersebut. Ada yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta tanda lain dari Yesus hanya untuk mencobai dia. Lewat kisah ini, kita menemukan bahwa tidak sedikit juga tantangan yang dialami oleh Yesus. Setiap karyanya selalu ada gangguan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap setia. Dia terus berusaha menghadirkan kerajaan Allah, walau tak sedikit badai yang harus dia hadapi. Satu kabar gembira yang kita peroleh lewat kisah suci pada hari ini adalah orang bisu itu pada akhirnya bisa berkata-kata lagi. Tuhan menyembuhkan orang bisu itu dan membuat dia untuk bisa berbicara kembali. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, dosa telah membuat kita menjadi orang bisu untuk mengatakan tentang sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kita. Kita kelihatan damai dan sukacita. Kita kelihatan memiliki tubuh yang sehat, tetapi jiwa kita merana. Akibatnya, kita tidak mengalami damai dan sukacita dalam hidup. Kita menjadi pribadi yang gampang marah, hidup dengan aneka persoalan dan tekanan. Untuk dapat keluar dari situasi ini, maka kita perlu terbuka kepada Tuhan Yesus dan memohon agar Dia memulihkan keadaan kita, sebagaimana yang telah dibuatnya terhadap orang bisu dalam kisah pada hari ini. Saudara-saudari,
sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Pada bagian akhir kisah ini, Yesus dengan tegas mengatakan demikian, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama, ia mencerai-beraikan." Tuhan menghendaki agar kita selalu ada bersama dengannya. Semoga di masa puasa ini kita selalu berjuang untuk tinggal dan ada bersama dengan Tuhan, sehingga kita selalu dan senantiasa mengalami damai dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyegarkan kami dengan embun sabdamu. Lewat sabdamu hari ini, kami semakin percaya bahwa Engkau telah menghadirkan putramu untuk menyelamatkan kami. Semoga kami terus berjuang untuk hidup dan tinggal bersama dengannya, sehingga kami selalu dan senantiasa mengalami sukacita dan damai dalam hidup di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.